Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-Imam Ahmad bin Ali bin Su'aib Abi Abdurrahman An-Nasai fi sunanihi babu hukmi fitar kisolah. Hadis susani qala akhbarana Ahmad bin Harbin qala hadatsana Muhammad bin Rabi'ah an ibni Jurayj an Abi Zubair an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa baina abdi wa bainal kufri illa tarkus salat. Jadi Al-Imam rahmatullahi beliau membuat bab tentang hukum meninggalkan sholat. Pada hadis yang kedua, itu sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah itu termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Urutan keberapa, Mikail? 6. Jumlahnya berapa? 1640 ya, Jabir bin Abdillah ya. Beliau salah satu sahabat Ansor ya, berarti tinggal di Madinah. Al-Qulihar bahwasanya Jabir berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa bainal abdi wa bainal kufri, tidaklah ada pembeda antara seorang hamba, yaitu hamba muslim, dan orang kafir, illa kecuali tarkus sholat, meninggalkan sholat ya. Jadi Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pembeda antara seorang hamba yang muslim dengan orang kafir kecuali meninggalkan sholat. At-tahqiq mu'alif, yaitu hadisnya sahih. Jadi mengenai hukum ya, hukum meninggalkan sholat, yang pertama dalam kitab Al-Kabair, itu berarti meninggalkan sholat termasuk dosa-dosa besar. Urutan keempat, yang pertama itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu qatlin nafsi bi ghairi haqqihi, membunuh manusia tanpa haknya ya, karena boleh membunuh manusia, ada haknya, hudud, qisas dan sebagainya, itu boleh. Kemudian yang ketiga itu sihir. Baru urutan keempat tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat. Luar biasa ya. Ada kabar itu ada sekitar 70-an lebih ya. Ada banyak versi lah di Al-Kabir itu, ada pokoknya di atas 70-an lebih. Itu dosa besar, tapi dosa meninggalkan sholat dalam Al-Kabir itu urutan keempat ya, yaitu syirik, kemudian membunuh manusia tanpa haknya, kemudian sihir, baru meninggalkan sholat. Adapun ya, itu yang pertama termasuk dosa besar. Adapun pendapat mengenai ya, orang yang meninggalkan sholat, yang pertama kafir mutlak. Ini adalah pendapat hampir seluruh sahabat. Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, pokoknya ini hampir seluruh pendapat sahabat itu mengatakan kafir meninggalkan sholat. Termasuk imam madhab itu Imam Ahmad bin Hambal menghukumi kafir. Yang kedua yaitu meninggalkan sholat. Itu
harus dihukum had, tapi tidak sampai kepada kekafiran. Ya. Kedua, hukumnya harus dihad, harus dipotong tangan itu. Kemudian tapi tidak sampai kepada kekafiran. Yang ketiga, orang yang meninggalkan salat yaitu dipenjara dan dibebaskan sampai dia mau melaksanakan sholat. Akan tetapi tidak sampai kepada kekafiran. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Ya. Situ antum tulis lagi simple hukum. Di situ simple hukum. Jadi antum kalau seandainya ditanya hukum meninggalkan sholat, antum terlalu detail ini, karena ini kan marhalah, namanya bertahap. Ada yang kafir, kemudian sampai di had tapi nggak nyampe kafir, ada yang dipenjara sampai tidak menjadikan kafir. Tapi kesimpulannya adalah di situ jika seseorang meninggalkan sholat karena ingkaron, maksudnya karena ingkar, dalam kurung bahwa sholat tidak wajib, maka dihukumi kafir. Kemudian kalau seseorang meninggalkan sholat karena tahawunan, dalam kurung malas, maka orang tersebut pelaku dosa besar akan tetapi tidak menjadikannya kafir. Jadi itu khulasah hukum yang biasa disampaikan Ustadz juga rata-rata Ustadz juga rata-rata seperti itu. Pokoknya hukum itu lebih dipersimpel. Pokoknya kalau seseorang meninggalkan sholat itu karena ingkar itu maksudnya sholat itu nggak wajib dan sebagainya, jelas dia telah dihukumi kafir, ya, karena dia telah menjadikan sesuatu yang wajib menjadi tidak wajib. Kemudian kalau tahawun malas, ya, mungkin malas itu bisa beberapa faktor, ya, lemah iman, mungkin kecapean, ya,
banyakkan kerja dunia dan sebagainya, maka dia pelaku dosa besar, ya. Tetapi tidak menjadikannya kafir, ya. Makanya di dalam Imam Syafi'i itu namanya kafir dunia kufrin gitu, ya. Kafir tapi bukan kafir, maksudnya apa? Amalannya itu amalan kafir, tetapi keimanannya masih seorang muslim, ya. Karena jelas kalau sahabat itu hampir semua mengatakan meninggalkan sholat itu kafir, karena zaman sahabat itu luar biasa. Bahkan asqalu alal munafikun, ya, sholat yang berat ke atas orang munafik adalah sholat subuh, ya. Berarti berat, kalau berat ini mereka masih hadir, ya, karena mereka sahabat itu luar biasa. Orang-orang kafir pun luar biasa, orang-orang munafik itu mereka sholat walaupun berat bagi mereka, ya. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat tolak ukurnya itu lebih tinggi daripada kita. Kalau kita luar biasa, ya. Kalau seandainya kita memakai hukum para sahabat, ya mutlak gitu, luar biasa. Dikit-dikit tuh kafir tuh, tadi nggak sholat, tadi masih main burung dara, main masih layangan, kopar kafir, habis, ya. Jadi inilah salah satu istinbat para ulama, yaitu pengambilan hukum ketika keadaan itu berubah, ya, luar biasa. Makanya kita jangan mudah menghukumi kafir, karena kalau kita mudah menghukumi seseorang dosa besar kafir, itu mirip dengan khawarij. Khawarij ciri khasnya seperti itu, ya. Jadi ekstrim mereka, dosa besar kafir, tidak sepemahaman kafir, luar biasa, ya. Rasulullah mati-matian memasukkan orang kafir ke dalam muslim, tapi orang-orang khawarij itu mudah mengeluarkan saudara muslim kita kepada kekafiran. Jadi ini di sini perlu hati-hati dan banyak, ya, belajar. Ini salah satunya luar biasa, ya. Jadi sebelum itu ada pertanyaan? Jadi kalau nggak ada itu, ya. Jadi apa yang harus kita perbuat terhadap orang yang tidak sholat? Ya sudah, jangan hukumi kafir, doakan dia. Kalau kita punya kemampuan, datangi, bang, Masya Allah, gimana kabar, baik, kita sambung silaturahmi. Kemudian, bang, Masya Allah, kalau sudah dekat bilang aja, bang, hidup ini kita nggak lama, bang, dunia aja perlu bekal. Kalau kita nggak kerja, nggak apa, waduh, nggak makan 2 hari, 1 hari, 3 hari pingsan, 4 hari, 5 hari bisa mati, bang. Apalagi di akhirat tuh waktu yang tidak pernah terbatas, bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi abadan selama-lamanya. Kalau kita sengsara, bang, mau minta sama siapa, bang, ya. Jadi ya bekalnya di mana, bang, ya di sini, bang. Sedangkan bekal yang selama-lamanya itu hanya dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya, bang, 60-70 tahun, ya. Bayangkan, bang, kenapa saya bilang tempo sesingkat-singkatnya, bang? Karena kata Rasulullah, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kita hidup cuma beberapa detik doang, bang. Ya, bang, kita sama-sama sholat, bang. Dan kalau abang sudah selesai, kita sholat bareng, bang. Sama-sama, bang, kita juga pengen kehidupan selamat dunia dan akhirat, ya. Gitu. Jadi dengan hikmah, dengan kelembutan, kemudian dengan kedekatan kita, ya. Jangan sampai, bang, sholat neraka, bang. Jangan, ya. Orang salah, kalau disalahin itu nggak mau, ya. Tapi kalau orang salah dinasehatin, insya Allah, iya makasih, bang, makasih, walaupun nggak nyambung juga pasti makasih. Tapi kalau orang salah disalahin, kalau nggak pisau melayang, ya minimal antum bentak gitu, ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk istiqomah dalam menjaga sholat, dan kita mampu untuk mengajak orang lain untuk mengerjakan sholat, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.